Oke, jadi yang kita pelajari dari awal perkuliahan itu seperti apa begitu ya. Kalau kita lihat contoh kasusnya, misalkan diberikan masalah seperti ini, terus ditanya solusi gitu ya. Oke, ada nggak solusinya di sini? Ada Pak, Ada. Ada Pak, Beri saya satu solusi. nol semua. semua nol. X1 0, X2 0, X3 0, X4 0, X5 0. Bagus sekali. Itu kita namakan solusi apa? Visible gitu ya. Jadi ada solusi itu ada. Oke, kalau kita punya solusi, kita baru punya satu solusi. Ada nggak solusi yang lain? Saya tanya lagi. Ada Pak, Ada apa? Beri saya apa? satu semua Pak. Satu semua masuk ya, satu semua ya. Oke, satu semua. Oke, ada ya solusi visible yang lain itu ada, gitu ya. Oke, itu tadi itu bagaimana cara kamu mendapatkan satu semua? Bagaimana cara kamu mendapatkan satu semua? Lihat aja Pak yang kalau satu angka dijumlahin semua kurang dari 5 sama yang pokoknya yang masih masuk di kendala ini Pak. Oke, tapi kamu asalnya dapat satu semua itu dari mana? Prosesnya bagaimana? Konkret. Kamu dapat asalnya satu semua dari mana? Saya ngelihat aja Pak, nggak dikotret Pak. Ya ngasal aja kan? Iya Benar ngasal Pak. nggak? Ya dia ngasal aja gitu. Ya sudah ngasal aja gitu ya. Kamu ada usul satu semua ngasal aja. Masuk nggak gitu? Jadi proses di sini kita lihat prosesnya, proses otak kita berpikir gitu ya. Proses tadi siapa tadi Fauzan yang Pak. siapa? Fauzan. Fauzan mengatakan satu semua gitu ya. Dari mana Fauzan bisa dapat satu semua? Ya ngasal aja terus dicoba gitu kan. Dicoba masuk ke kendala atau tidak gitu ya. Oke. Jadi apakah ada solusi visible ya ada gitu ya. Caranya gimana? Ya ngasal aja gitu ya. Kamu tembak nol semua masuk nggak? Kalau masuk ya masuk. Kamu tembak satu semua masuk nggak? Masuk ya memenuhi solusi visible gitu ya. Kalau dua semua gimana? Masuk tidak? Tidak, Pak. Tidak masuk, tidak visible. Oke. Jadi di pertanyaan yang pertama, apakah ada solusi visible? Ada. Cara dapatnya bagaimana tadi? Adalah Nebak aja, Pak. ngasal, gitu ya. Ya kita menebak saja, gitu ya, menduga saja. Jadi ini tuh proses pertama yang kita lakukan adalah ngasal, gitu ya, menebak-nebak. Oke, ini kebetulan baru kendalanya hanya ada 2, gitu ya. Variabelnya ada 5. Kalau lebih banyak lagi gimana, gitu ya? Pertanyaannya tuh ada nggak sih cara yang tidak ngasal gitu, gitu ya. Poinnya tuh ada nggak sih cara yang tidak ngasal? Ada nggak? Ada, yaitu menggunakan basis, gitu ya. Yaitu menggunakan basis, gitu ya. Ya cara yang tidak ngasal itu adalah menggunakan basis, gitu. Jadi kalau saya tulis ini proses yang tadi dipikir ada tebak-tebakan begitu ya, tebak-tebakan gitu ya. Ada nggak cara yang tidak tebak-tebakan? Apakah ada cara yang tidak tebak-tebakan? Ada. Caranya bagaimana? Menggunakan apa? Basis. 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 Gitu. Ini cara yang tidak tebak-tebakan gitu ya, yaitu menggunakan basis. Jadi kenapa sih kita itu ada pilih 2 kolom yang akan kita jadikan basis gitu ya. Itu tuh supaya kita tidak menebak-nebak gitu loh. Oke? Itu tuh supaya kita tidak menebak-nebak gitu ya. Sampai sini bisa mengikuti? Oke. Pertanyaannya sekarang kita sudah mendapatkan solusi basis dan dicek apakah dia visible atau tidak. Kita sudah dapatkan solusi visible gitu ya. Ini saya buat saya sama dengan dulu ya.
kalau saya buat sama dengan kan mendebaknya tidak terlalu mudah ya. 0 semua nggak akan masuk, 1 semua nggak akan masuk. Gitu ya. Ya X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 9 bisa langsung masuk. Tapi kalau yang lain mungkin agak susah. Gitu ya. Jadi basis. Sekarang kalau kita sudah punya solusi, kita sudah punya cara yang lebih terstruktur. Tidak menebak-nebak. Gitu ya. Kita tidak menebak-nebak lagi solusinya. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah yang mana yang meminimumkan fungsi objektif. Gitu. Oke. Jadi dari awal kuliah itu sampai sekarang ini kita tuh yang dipelajari itu ini gitu. Gitu. Kenapa sih kita harus membuat solusi basis? Kenapa sih kita butuh vektor reduce cost? Gitu ya. Nah, kita sudah punya solusi yang kita sudah punya kriteria solusi optimal. Terus bagaimana cara mengoptimalkannya, gitu kan? Gitu. Oke. Nah, kalau tadi masalahnya di sini katakanlah dia sama dengan, kalau dia masalahnya itu tidak sama dengan, kendalanya tidak sama dengan, dan X-nya pun dia tidak semuanya lebih dari 0, ada yang kurang dari 1, ada yang kurang dari lebih dari 0, lebih dari 5, sama dengan 3, dan yang bebas. Kalau seperti ini masalahnya harus diapakan? Manipulative variable. Dijadikan bentuk baku gitu ya. Dijadikan bentuk baku. Untuk apa dijadikan bentuk baku? Agar kita bisa menyelesaikannya seperti ini gitu ya. Menggunakan basis, mengecek vektor reduce cost dan sebagainya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah di sini secara umum kalau saya tuliskan lagi gitu ya, kalau saya tuliskan lagi, jadi masalah kita itu kita tuliskan dalam bentuk baku gitu ya, bukan si objektif seperti ini terhadap kendala ini gitu ya. Kemudian yang langkah berikut itu adalah kita cari solusi basis visible gitu ya. Kita cari solusi basis visible gitu ya. Pilih matriks basis, hitung XB sama dengan B inverse B gitu ya. Kemudian setelah kita pilih matriks basis, cek kondisi keoptimalan. Apakah vektor reduce cost-nya yang bentuknya seperti ini sudah sudah positif ya kalau bentuknya seperti ini ya. Tak positif atau tak negatif? Tak positif, Pak. Tak positif. Oke. Kalau ternyata kondisi keoptimalan belum dipenuhi, apa yang harus dilakukan? Ya kita cari solusi basis visible yang lain, gitu ya. Kita itu cari solusi basis visible yang lain. Caranya gimana? Apakah kita ngacak aja? Kita acak-acak saja, pilih matriks basis yang lainnya itu kita random aja gitu atau gimana gitu ya. Nah, supaya tidak di random gitu ya, kita mempelajari yang namanya metode simplex. Gitu. Oke. Jadi inilah alur yang kita pelajari dari awal sampai saat ini gitu ya. Kita mempelajari metode simplex itu baik yang dalam bentuk tabel maupun bukan itu supaya kita tidak sekedar ngasal aja gitu ya mencari solusi basis visible-nya. Gitu. Oke. Kalau ini sudah terjadi, didapat solusi optimal. Oke, ada pertanyaan? Kemudian ya tentu saja ada hal-hal yang belum kita pelajari ya. Ada yang namanya dual, ada yang namanya analisis sensitivitas juga. Gitu. Oke. Kalau semua teori ini sudah kita pelajari, kira-kira next-nya apa? Kira-kira next-nya apa? Kalau semua teori ini sudah kita pelajari. Aplikasi, Pak. Apa? Aplikasi. Kita berangkat ke aplikasi, betul sekali. Kita berangkat ke aplikasi, menyelesaikan masalah nyata gitu ya. Untuk menyelesaikan masalah nyatanya bagaimana kira-kira?
Kamu diberikan masalah nyata seperti yang kemarin aja. Kemarin kan yang pertama itu metode simplex yang pertama yang tanpa tabel. Kamu capek nggak mengerjakan tanpa tabel? Kalau nggak capek ya masalah kita selesai gitu ya. Kalau saya sih capek gitu ya. Kalau saya sih capek. Pertanyaannya lebih enak pakai tabel, lebih enak tanpa tabel. Tabel, Pak. Menurut saya pribadi lebih enak pakai tabel, cuman lebih ngerti pakai manual, Pak. Lebih ngerti pakai manual. Oke, ya. Sebetulnya pakai tabel itu kan terlihat lebih terstruktur ya kalau kamu sadar ya. Karena kita tidak usah hitung inverse lagi kalau pakai tabel, kalau kalian sadar. Di situ tuh sudah jadi identitas gitu. Sudah langsung tersajikan. Kita itu dengan melakukan OBE langsung teridentitas menjadi identitas si matriks basisnya itu. Oke, ada nggak yang lebih mudah lagi daripada tabel? Ada nggak? Tentu saja ada ya. Jawabannya apa? Menggunakan? Pemrograman, Pak. Ya itu. Finalnya kita itu apa ya? Buat programnya gitu ya. Finalnya kita itu ya untuk menyelesaikan masalah di dunia nyatanya itu kita tidak mungkin lagi gitu menuliskan tabel simplex dan sebagainya. Ya tugas kita adalah buat programnya. Dan sayangnya adalah programnya ini sudah jadi gitu ya. Sayangnya programnya ini sudah jadi, kita tinggal pakai gitu ya. Kamu mau pakai bahasa apa, pakai R, Python, itu sudah banyak library di sana gitu ya. Dan yang paling saya suka kalau saya menggunakan library R gitu ya, di sana itu dia itu akan ketika mengeluarkan solusi dia itu akan mengeluarkan juga select variabelnya itu nilainya berapa detail gitu ya. Jadi persis sama dengan apa yang kita kerjakan, hanya sudah dibuatkan programnya oleh orang lain. Nanti akan kita lihat ya, kita coba sama-sama gitu ya. Di sini ada yang ambil itu nggak, minor teknik industri nggak? Nggak ada ya? Oke, ya sudah. Kalau dulu itu ya waktu saya mahasiswa itu saya tuh ketemu ya teman gitu ya, anak TI yang sudah tingkat-tingkat akhir gitu ya, yang sudah tingkat-tingkat akhir itu kalau kami itu ngobrol gitu ya, sama anak S2 juga dulu pernah kamu belajar apa di matematika gitu ya, kamu mau keahlian kamu apa gitu ya, kelompok keahlian kamu apa. Saya bilang optimisasi gitu ya. Terus nanti saya mau ambil bidang riset operasi gitu ya. Saya katakan seperti itu. Terus dia mengatakan, loh kamu mau ke teknik industri katanya. Seperti itu. Kamu mau ke teknik industri katanya. Gitu. Kata teman saya itu. Karena sebetulnya hal-hal seperti ini tuh banyak ya di masalah riset operasi itu. Nama populernya ya kalau di luar itu riset operasi. Itu banyak dipelajari di teknik industri gitu ya. Yang sebetulnya isinya apa sih? Isinya itu aljabar ya, kalau kalian lihat ya dari kemarin ya. Iya nggak sih? Isinya itu aljabar. Jadi sebetulnya kalau dibilang teknik industri, saya nggak tahu ya. Kalau yang saya lihat sih ini isinya aljabar semua gitu ya. Yang saya lihat dari program linear ini isinya aljabar. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini tuh memang bidang yang populer ya di luar sana. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi metode di sini harapannya dengan saya mengerjakan PR, harapannya teman-teman di sini sudah mencoba begitu ya.
Nah, di sini perhatikan format tabel simplex itu beda-beda gitu ya. Beda-beda. Ada yang memformatkannya seperti ini, ada yang memformatkannya seperti yang di bawah. Saya sendiri memilih menggunakan format yang di atas gitu ya. Yang Z-nya itu di sini 1. Z-nya 1 itu maknanya apa? Maknanya itu perhatikan di sini. Di sini katakanlah saya punya masalah meminimumkan Z sama dengan ini. Kalau saya satu ruaskan gitu ya, kalau saya satu ruaskan itu pilihannya kan saya bisa membuat menjadi seperti ini, yang kanan pindah ke kiri atau Z-nya pindah ke kanan menjadi ini. Jadi sama saja gitu ya. Nah, saya memilih yang konstanta Z-nya positif di depannya. Gitu. Oke, jadi saya memilih yang seperti ini. Gitu. Oke. Kenapa saya memilih seperti ini? Ada alasannya. Oke, nanti kita lihat. Jadi di sini dulu ada pertanyaan. Silakan potong saya kalau ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, katakanlah kita langsung lihat masalah masalah ini. Masalah ini, gitu ya. Katakanlah minimumkan masalah ini tuh sebetulnya masalah aslinya gini ya. Saya tulis dulu masalah aslinya. Masalah aslinya itu kan ini tuh sebetulnya latihan yang sudah saya tulis sejak lama ya. Ini tuh kurang dari 12. Betul nggak? Kalian melihat soal ini sudah sering kan ya? Betul nggak? Betul tidak? Atau saya yang salah? Betul, Pak. Oke, ini kan aslinya seperti ini ya. Kalian pernah melihat ini berulang-ulang. Sorry. Nah, tapi masalah ini belum menjadi bentuk baku gitu ya. Oke, kalau masalah ini dijadikan bentuk baku, maka menjadi seperti ini begitu ya. Ditambahkan X3 ini namanya apa? X3, X4, X5 ini namanya apa? Variable slack. Slack variable gitu ya. Oke. Kemudian kalau dijadikan apa? Dijadikan bentuk tableau begitu ya. Kalau dijadikan bentuk tableau, saya bisa dijadikan jadi seperti ini gitu ya. Bentuk tableau yang kiri dan bentuk tableau yang kanan. Sekali lagi bedanya di mana? Bedanya itu di bagian Z-nya, oke? Bedanya itu di bagian Z-nya. Apakah dia ke kiri semua atau ke kanan semua gitu ya, menjadi negatif atau tidak. Saya akan menggunakan format yang kiri gitu ya. Nah, sekali lagi perhatikan di sini, yang ada di atas ini kan Z. Yang ada di atas ini adalah langsung secara otomatis menjadi vektor reduce cost. Gitu ya. Ini itu semua langsung menjadi vektor reduce cost. Itulah kelebihannya metode bentuk tabel simplex gitu ya. Vektor reduce cost-nya itu sudah langsung terlihat gitu ya. Oke. Jadi di sini 2, 3, 0, 0, 0 itu langsung sudah terlihat vektor reduce cost. Format yang kanan bagaimana? Sama saja, tapi vektor reduce cost yang bentuknya berkebalikan. Gitu, yang bentuknya negatif. Oke, saya menggunakan format yang kiri ya, sekali lagi ya. Gitu. Oke, setelah saya menggunakan format yang kiri, pun ternyata orang lain tuh masih ada yang mengerjakannya bentuk format tabel yang lain gitu ya. Format tabel yang lain itu, jadi di beberapa buku, mereka itu inginnya yang pemilihan yang menjadi vektor variabel basis yang menjadi matriks basisnya itu ditaruh di sebelah kiri semua, sehingga di sini X3, X4, X5-nya itu ada di kiri semua gitu ya, seperti ini 1, 0, 0 jadi seperti ini ya. Sekali lagi saya sih silahkan saja ya, kalau saya daripada pusing menukar-nukar posisi X1, X2, X3, X4, X5, saya lebih memilih seperti ini gitu ya. Oke. Oke, jadi di sini saya menggunakan format yang kanan, gitu ya. Di sini saya ambil yang positif semua. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, gitu ya. Nah, sekarang perhatikan, nah
Sekarang kan di sini itu sekarang kita menerapkan metode simplexnya. Di sini kita sudah memilih vektor variabel basisnya itu variabel basisnya x3, x4, x5. Di sini lihat sudah membentuk identitas. Dan di sini sudah terlihat nilainya langsung. X3-nya itu berapa? Adalah 12. X4-nya adalah 9. X5-nya adalah 35. Gitu ya. Di sini kan identitas gitu ya. Oke. Nah, di sini perhatikan vektor reduce cost-nya 2, 3. Oke. Berarti kondisinya sudah optimal atau belum? Sudah optimal atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau belum optimal, yang mana yang harus masuk basis? Dua, Bu. X2. X2 masuk basis. Kalau X2 masuk basis, yang keluar yang mana? X3. X3. X3 dapat dari mana X3 yang keluar? 12 bagi 2, Pak. Oke. Di sini kita itu ada cara simpel begitu ya, yaitu adalah 12. Perhatikan mana yang membuat variabelnya paling kecil. 12 dibagi 2 itu 6. 9 dibagi 1 itu 9. 35 dibagi 3 itu kisaran 12 gitu ya. Nah, dalam hal ini dipilih yang hasil baginya paling kecil, yaitu X3 gitu ya. X3 yang harus keluar dari basis gitu ya. Maknanya itu apa? Maknanya itu apa sih 12 dibagi 2, 9 dibagi 1, 35 dibagi 3 itu? Adalah nilai X2. Nilai X2 kan saat ini 0. X2 itu mau dinaikkan jadi berapa? X2 itu mau dijadikan jadi 12 per 2 menjadi 6 atau menjadi 9 dibagi 1, X2 itu dari 0 menjadi 9 atau 35 dibagi 3. Seperti itu maknanya, seperti itu gitu ya. Memang betul yang tadi kamu katakan begitu ya. Kalau dari segi tabel ini tuh tidak terlihat kenapa alasannya itu X2 itu harus menjadi 6 tuh kenapa gitu ya, tidak terlihat. Sementara kalau dalam bentuk apa itu namanya? Dalam bentuk yang aljabar ya, yang dalam bentuk yang aljabar itu terlihat gitu ya, kenapa kita itu harus menaikkannya jadi sekian gitu ya. Bentuk yang ini gitu ya. Kenapa kalau bentuknya seperti ini kan terlihat kenapa sih X2 itu harus bernilai 6 gitu ya. Karena X3-nya jadi 0, X4-nya jadi 3, X5 jadi 17. Oke, jadi alasannya adalah seperti itu gitu ya. X2 di sini mau masuk jadi variabel basis gitu ya. Nah, di sini bagaimana cara X2 masuk jadi variabel basis? Perhatikan di sini. Gitu ya. Jadi kita itu artinya variabel basis yang akan dibentuk itu siapa sebetulnya? Variabel basis yang barunya itu adalah siapa? X2, X4, dan X5. Oke? X2, X4, dan X5. Gitu ya. Oke, kalau begitu, sekarang X2, X4, dan X5 gitu ya, harus membentuk matriks identitas. Harus membentuk matriks identitas. Dalam hal ini kan kendalanya ada 3 ya. Berarti matriks identitasnya adalah 100, 010, 001. Tapi yang ini posisi X3 ini harus pindah ke X2 gitu. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah di sini saya lakukan OBE gitu ya. X2 gitu ya, yang baris sebelah sini gitu ya. Baris sebelah sini, baris apa ini? Katakanlah ini baris judul, baris 1, baris 2. Baris 2 itu dibagi 2 semuanya. 1, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 12. Dibagi 2 hasilnya jadi berapa? Dibagi 2 hasilnya jadi berapa ini? Jadi 6, Pak. Ya, ada di sebelah kanannya ya. Lihat saja ini di sebelah kanan. 0,5, 1, 0,5, 006. Gitu ya. 006. Seperti ini. Ini kalau mau saya uraikan
lebih ini lagi, prosesnya itu ini masih 2, ini masih ini 4, ini 2, ini 3, ini berapa? Ini adalah 1 ya, ini adalah 3. Kenapa nggak dikopas aja ya? Lebih cepat. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Jadi perhatikan yang ini. Ya. Kalau misalnya kita ada soal dan kita udah dapet kayak X2-nya 2. Jadi dia nggak identitas tapi kayak X2-nya 0, 2, 0, 0 gitu. Boleh saya biarin gitu aja terus buat X2-nya sama dengan berapa bagi 2 nggak? Atau harus identitas banget Pak hasilnya? Oh ya, paham. Oke, saya paham. Jadi maksud tunggu, bereskan dulu ya, bereskan dulu. Jadi kan pertama dalam hal ini baris 2 saya bagi dengan 2 semua supaya menjadi seperti ini gitu ya. Nah dari sini saya lakukan OBE, gitu ya. Kita lakukan OBE. Nah dari sini menjadi ke bawah gitu ya, gitu. Saya lakukan OBE menjadi ke bawah gitu. Nah, perhatikan di sini sekarang X2, X4, X5 ini menjadi membentuk matriks identitas. Betul nggak? Betul nggak? Ya, Pak. Ini tuh matriks identitas, betul? Betul, Pak. Betul ya. Nah, makanya kenapa ada beberapa buku gitu ya. Makanya kenapa ada beberapa buku yang menuliskannya itu matriks posisi, matriks identitasnya itu inginnya ditaruh di sebelah kiri gitu ya. Selalu di sebelah kiri itu supaya terlihat bahwa dia itu matriks identitas gitu ya. Saya pribadi sih ya sudah sih nggak masalah seperti ini gitu ya. Saya pribadi pusing harus supaya format tabelnya tuh nggak berubah gitu kalau saya. Gitu. Kalau ini kan X2 ya ini terlihat sih identitasnya gitu. Ya sekarang saya serahkan sama kalian gitu ya. Kalian sendiri enaknya pakai yang mana silahkan. Saya pribadi akan konsisten menggunakan Z, X1, X2, X3, X4, X5 luas kanan. Gitu. Oke. Terus tadi ada pertanyaan. Boleh nggak kalau ini saya duplikat dulu ya? Boleh nggak Pak, saya membiarkan saja ini jadi 2 gitu, tetap 2, nggak usah jadi 1. Boleh nggak? Ya dalam hal ini kalau kamu inginnya ini tetap 2, baris atas bawahnya dijadikan 0 semua gitu ya. Berarti kan ruas kanannya 12 gitu ya. Seharusnya kan seperti itu ya. Tadi siapa yang bertanya? Siapa? Siapa sebut nama? Saya tidak lihat. Monik. Oke. Boleh nggak seperti ini gitu ya? Katakanlah bawah-bawahnya 0. Boleh saja gitu ya, tapi gimana ya? Ini kan jadi nilai X2-nya berapa gitu? Nilai X2-nya adalah 12 dibagi 2 gitu ya Monik ya. Ya boleh saja tapi kenapa nggak bagi 2 aja gitu maksud saya. Kan lebih enak gitu ya. Ini 6, ini 1 gitu kan lebih enak gitu ya Monik ya. Iya nggak? Oke Pak. Ya masalahnya kamu mau tetap ini menggunakan 2 atau katakanlah jangan 2. Boleh nggak ini saya 5 gitu. Ini 5, bagian ini saya 10 gitu ya. Ini 10, bagian ini 60 gitu ya. Sebelah ruas kanannya 60. Boleh nggak seperti ini gitu ya? Boleh nggak? Ya boleh sih, tapi untuk apa gitu? Gitu ya. Boleh sih, tapi untuk apa gitu? Jadi lebih enak itu formatnya ya format apa namanya? Identitas saja gitu. Gitu. Oke, karena itu akan memudahkan nantinya. Gitu. Ada pertanyaan?
Tapi Pak, kalau udah ini kan masih ada proses dia ngelihat satu koefisien lagi kan? Kalau yang Betul. emang udah jawaban akhirnya banget gitu Pak, gimana Pak? Sebentar. Di sini kita belum selesai ya. Di sini kita belum selesai ya. Oke. Nah, di sini kan kita harus melihat faktor reduce cost lagi ya. Apakah ini kondisinya sudah optimal? Nah, ini perhatikan di sini Z-nya itu sudah langsung minus 18. Kita sudah melihat langsung nilai apa? Dengan kita melakukan OBE gitu ya. Di sini enaknya bentuk tabel simplex ini. Kita hanya dengan melakukan OBE, kita sudah dapat matriks basisnya bentuknya identitas. Kemudian Z-nya juga sudah dapat. Z-nya juga sudah dapat. Dan ketika kita mau melanjutkan ke iterasi berikutnya, ini kan kondisinya belum optimal ya. Kenapa belum optimal? Karena masih ada nilai vektor reduce cost yang positif. Karena masih ada vektor reduce cost yang positif, yaitu X1. Artinya X1 kan harus masuk basis, gitu ya. X1 harus masuk basis. Nah, cara masuk X1 masuk basis itu sama seperti X2. Sekarang kalau X1 mau masuk basis, yang harus keluar dari basis itu siapa? Siapa yang harus keluar dari basis? Dalam hal ini, yang harus keluar dari basis siapa? X2, X4, atau X5? X4. X4. Kenapa X4? Positif terkecil ya Pak? Ya, positif terkecil ya. Ini kan 3 dibagi 1,5 hasilnya 2 gitu ya. Nah, enaknya bandingkan dengan cara yang sebelumnya gitu ya. Cara yang sebelumnya ini kan kita sudah punya gitu ya. Kita sudah X berapa tadi? X3 keluar basis, X2 masuk basis gitu ya. Oke, setelah masuk basis, untuk ngitung nilai Z kita harus hitung lagi. Terus faktor reduce cost-nya kita harus hitung lagi gitu ya. Faktor reduce cost-nya kita harus hitung lagi kan apa ya? Ya repot gitu ya. Faktor reduce cost-nya itu kita harus hitung lagi ini. Ini kayaknya salah, belum diganti ini kayaknya. Apa sudah diganti itu? Sebentar. Ini apa sih? CB. Ini yang minus 300-nya apa ya? Apakah sudah... Reduce cost-nya, Pak? Bukan. Reduce cost-nya yang ini kan. Vektor reduce cost-nya kan CB transpose B inverse N dikurangi CN transpose yang ini. CB transpose berarti? Oh ya, ini CB transpose, bagus. Yang ada di slide ini CB transpose-nya ya. Oke. Nah ini. Nah, ini lihat. Kita ngitung vektor reduce cost-nya ini kan ribet banget ya. Kita butuh CB transpose, B inverse. Ngitung dulu B inverse. Mending kalau mudah. Kalau susah gimana? Dikalikan matriks N. Dikurangi CN transpose, dapat ini. Nah lihat, kalau kita pakai tabel gimana? Secara otomatis vektor radius cost-nya kita sudah punya. Betul? Gitu. Cuman memang kalau dari bentuk tabel tuh kita seperti apa ya? Kalau saya melihatnya ya black box gitu. Tidak. Kalau ini kan terlihat gitu ya aljabarnya itu gimana gitu. Aljabarnya itu terlihat. Kalau ini aljabarnya tidak terlihat gitu. Oke, nah terus kita kan mau mengeluarkan kita mau memasukkan X1 menjadi basis gitu ya. X1 menjadi basis, kemudian di sini yang harus keluar dari basis siapa? Kemarin tuh adalah X1 masih masuk basis dan X4 keluar basis ya ini. X4 keluar basis. Gitu. X4 keluar basis. Gitu ya, X4 keluar basis ya. Terus kita ngitung lagi CB transpose B inverse N. Ngitung B inverse-nya itu bagaimana? B inverse-nya itu ingat loh. Matriksnya kan diupdate ya. Matriks B-nya kan jadi berubah menjadi X1, X2 dan X5. X1, X2 dan X5. Kalau kita lihat bentuk aslinya, X1, X2 dan X5 itu artinya ini ya matriksnya 1, 2, 0, 2, 1, 0, 4, 1. Ini kita harus hitung inverse-nya kan susah gitu ya. Nah, sementara kalau bentuk tabel ini lebih mudah gitu ya. Itu makanya kenapa bentuk tabel ini diperkenalkan.
Gitu. Oke, saya menggunakan format yang kanan ya. Kita lanjutkan. Di sini X1 mau masuk basis gitu ya. Lakukan hal yang sama begitu ya. Di dalam hal ini karena X1 mau masuk basis, tadi siapa yang harus masuk basis, yang harus keluarnya tuh? X4 ya. Artinya di sini baris yang ada X4-nya, supaya 1,5 jadi 1, semua dibagi dengan 1,5 gitu ya. Kemudian atas bawahnya dijadikan 0. Istilahnya apa kalau dalam OBE itu? Istilahnya apa ya? Bentuk tereduksi atau apa ya? Saya lupa istilah OBE-nya Echelon itu. reduksi. Echelon reduksi. Oke. Echelon reduksi. Oke, bagus. Nah, perhatikan di sini X1, X2 dan X5 ini sudah membentuk basis. Betul? Basis lagi. Identitas maksud saya. X1, X2 dan X5 ini sudah membentuk identitas. Walaupun memang dari segi urutan tidak terlalu berurutan gitu ya. Nah, makanya kenapa sih ada buku yang menuliskannya itu seperti ini gitu ya, identitas, supaya lebih teratur. Itu bebas saja. Saya pakai seperti ini aja gitu ya. Repot kalau setelah OBE saya tulis ulang gitu. Oke. Nah, perhatikan di sini sekali lagi gitu ya, dengan kita melakukan OBE, vektor radius cos sudah terhitung. Z-nya juga sudah terhitung. Nilai X1, X2-nya pun semua sudah terhitung. Jadi bentuk tabel ini benar-benar memudahkan gitu ya. Bentuk tabel ini benar-benar memudahkan. Sebutannya bukan tabel sih, tableau. Biasanya disebutnya tableau. Bahasa apa ya? Bahasa tableau. Oke, jadi seperti ini. Sudah. Kita dapat dengan mudah melihat apakah dia sudah optimal. Sudah optimal belum ini? Sudah, Pak. Sudah. Karena vektor radius cos-nya tak positif. Gitu ya. Nilai Z-nya berapa? Minus 19. Selesai. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ya, tentu saja kalau jangan lupa ya, kita itu setelah selesai ngitung tuh harus menuliskan kesimpulan. Gitu ya. Kita itu harus menuliskan kesimpulan. Gitu. Kesimpulan kita itu sebetulnya hanya nilai Z dan X1, X2 gitu ya. Hanya nilai Z dan X1, X2. Sebetulnya kesimpulan kita itu adalah hanya ini saja. Diperoleh nilai Z adalah minus 19, X1, X2-nya adalah 2 dan 5. Selesai. Hanya sebatas ini saja. Gitu ya. Hanya sebatas ini. Tetapi kalau kita mempertimbangkan dapur gitu ya. Dapurnya itu apa? Dapurnya adalah X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya adalah 12. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini? Pak, izin bertanya. Iya. Berarti yang di vektor radius cos itu variabel yang jadi basis apa harus dibuat 0 semua ya, Pak? Variabel yang menjadi basis itu apa harus dibuat 0 semua? Atas bawahnya. Yang baris 1. Oh, harus jadi 0. Jadi yang menjadi variabel basis semua elemennya itu harus 0 kecuali dirinya sendiri bernilai 1. Apa sebutannya tadi echelon reduksi ya sebutannya di aljabar ya. Terima kasih, Pak. Oke. Harus 0 semua gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, saya bertanya untuk pengerjaan OBE-nya kalau misalnya kayak di tugas atau di ujian gitu, apakah prosesnya perlu dikasih tahu semua atau cukup awal dan akhir saja ya, Pak? Harus ditulis semua seperti ini gitu ya. Seperti ini. Jadi kamu di sini saya tidak menuliskan kamu harus tulis X2 masuk basis karena apa? Kemudian X3 keluar basis karena apa? Lakukan OBE gitu. Terus menjadi ini. Terus setelah ini X1 masuk basis karena apa?
X2 keluar basis karena apa gitu. Itu harus ditulis. Gitu ya. Mungkin maksud saya itu lebih ke yang OBE-nya saja itu kayak misalnya yang jadi kan ada yang tabel awalnya, habis itu apa ada kayak panah selanjutnya kan ada yang kayak dikali setengah gitu salah satu barisnya, habis itu baru ada yang dikurang-kurangin. Nah itu yang buat yang proses OBE-nya itu apakah kayak dari awal dan akhir aja yang kayak dari yang bentuk awal sampai yang si X2-nya jadi salah satu basis atau kayak apakah kayak maksudnya Iya. Seperti saya aja nulisnya seperti saya. Jadi tabel yang ini menjadi yang ini menjadi yang ini gitu. baik, terima kasih Pak. Biasanya ya dulu saya juga pernah mahasiswa ya. Saya juga pernah mahasiswa gitu ya. Menuliskannya seperti ini. Jadi ada alasan kenapa saya itu tidak menggunakan format yang identitasnya ditaruh di kiri semua gitu ya. Supaya kalau di ini tuh ini ngurut gitu ya tuh kan X1-nya tuh tidak pernah berubah gitu. Ditulisnya tuh ke bawah gitu. Jadi kan tidak pernah berubah. Tidak pusing gitu ya. Gitu. Kadang-kadang saya bahkan menulis yang bagian ini tuh saya hapus gitu ya. Kadang-kadang bagian yang ini tuh saya hapus. Jadi seperti ini gitu ya. Kenapa bagian yang ini saya hapus? Karena X1 urutan Z, X1, X2, X3, X4, X5-nya itu tidak berubah gitu ya. Gitu. Supaya apa? Menghemat penulisan gitu ya. Jadi tidak saya tuliskan kadang-kadang. Langsung saja ini. Gitu. Kadang-kadang saya tuliskan seperti ini. Kemudian bawahnya ya gitu. Kalau saya tuliskan ke bawah. Itu kalau di ujian gitu ya. Ya sekali lagi kamu mau menuliskan seperti ini boleh silahkan aja. Terus kamu mau menggunakan format Z yang satunya lagi, yang Z-nya negatif, boleh juga. Nah, kalau kamu menggunakan format yang Z-nya negatif, hasil akhir yang kamu dapatkan itu nantinya jadi seperti ini. Duh, ini banyak yang saya duplikat, nanti saya hide aja deh waktu di-upload. Hasil akhirnya itu nanti akan jadi seperti ini. Ini kan minus, yang ini tuh plus, yang ini tuh plus. Nah ini si ruas kanannya juga plus 19. Jadi nilai minimumnya itu kamu harus kalikan lagi dengan minus 1. Karena Z-nya kan di sini minus 1. Tidak langsung kamu dapatkan gitu. Bukan 19 tapi minus 19 sebetulnya nilai optimalnya itu. Makanya kenapa saya menggunakan format yang ini gitu ya. Supaya lebih simpel saja gitu ya. Supaya langsung. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sebentar. Saya mau laptop saya tidak ada R-nya. Laptop saya tidak ada R-nya. Jadi kalau kalian mengerjakan menggunakan R itu nanti akan terlihat di laptop kalian ada yang punya R nggak? Saya punya, Pak. Punya ya? Boleh kamu share screen? Boleh, tapi berarti kodenya nanti di ini aja. Nggak apa. Nanti saya bantu kodenya. Ini saya kodenya ada di komputer. New file. New file ya, Pak? Ya, new file. Ya. Oke, library linprog. Library dalam kurung linprog. Udah diinstal belum ya? Di laptop kamu harusnya belum ya? Sepertinya belum, Pak. Coba itu dulu ke konsol dulu berarti. Ke konsol. Apa ya di R tuh saya lupa install package ya kalau nggak salah ya. Itu di konsol di bawah. Install package. Di sini. Ya, install.package. Ya itu. Linprog. Pakai Boleh kutip nggak ya? Coba langsung isi aja dulu. Nanti kalau salah tinggal diulang. Boleh diijabah, Pak? Apa?
boleh dieja tadi tulisannya. Lin, L-I-N, prog. Oh, linear. Oke. Ya, linear programming. Untuk ini ya. Ya, enter. Pakai kutip berarti. Oh. Linprog-nya pakai kutip. Atau pakai S ya, package-nya. Coba aja. Pakai S juga. Pakai S berarti. Coba. Package. Oh, coba kamu pakai kutip lagi. Di itu di kursornya kamu pencet ke atas, pencet atas. Oh. Ya, boleh gitu juga. Kutip linprog. Nah, oke. Oke, sudah ya. Oke, sekarang sudah berarti langsung library linprog di atas. Buka kurung ya, Pak? Apa? Ya. Pakai kutip nggak ya? Saya lupa. Coba jalankan aja. Jalankan. Run. Oke, sukses ya. Oke, library linprog. Kemudian kita masukkan ininya. Entah code saya tuh mana ya? Oke, saya hilang, code saya juga hilang, tidak apa-apa. Ini aja. BVEC, coba tulis C dulu mungkin. CVEC, vektor C. Tadi soal kita apa ya? C, cos-nya apa? -2, -3. Sama dengan, ya itu. Boleh pakai itu juga. Sama dengan C vektor, C, kurung buka -2, -3. Cos-nya itu, kemudian B-nya, ruas kanannya itu apa tadi? 12, 9, 35. Tulisnya BVEC, vektor B sama dengan C, 12, 9, 35. Kemudian A-nya ya sekarang. A sama dengan Rbin, row binding, Rbin, row binding, kurung buka, C, kurung buka, kurung tutup lagi. Nah, ini matriks elemen baris pertamanya 1, 2. 1, 2, baris 2-nya, koma lagi, C lagi. C, 2, 1. C lagi, 4, 3. Oke, sudah ya. Oke, ini sudah. Terus solve ke bawah. Solve LP. Nah, itu tuh, solve LP. Nah, itu. Kurung buka, CVEC. Udah, koma. BVEC. A, koma A lagi. Koma A. Koma maksimum sama dengan false. Coba dijalankan. Keluar nggak hasilnya? Oke. Mana hasilnya? Nah itu tuh lihat tuh. Basic variable tuh, itu ada tulisannya. Optimal variable X1-nya 2, X2-nya 5 itu tuh. Lihat. Itu tuh. Kursor kamu ke atas tuh. Iteration in phase 1. Nah, itu kan lihat. Objective function -19 katanya. Objective function -19 di situ. Nah itu objective function -19. Kemudian solution optimal X1-nya 2, X2-nya 5. Gitu ya. Nah, itu lihat tuh basic variable. Basic variabelnya tuh siapa saja di sini gitu ya. 1, 2 dan itu apa? S3. S3 tuh berarti
slack variabel nomor 3. Betul nggak? Di kita itu X5 berarti. Ya, betul nggak? Coba lihat tadi. Di kita itu tadi solusinya itu X3-nya X1-nya 2, X2-nya 5, X5-nya 12. Betul. Di situ di program kamu di R-nya mengatakan S3 select variabel ketiga nilainya 12. Gitu di basic variables. Constraint bla 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 bla. Gitu. Nah, dual itu apa? Itu ada tulisan tuh dual ya. Nanti kita akan belajar dual setelah ini. Gitu. Nah, itu lihat all variable including select variable, scroll lagi ke bawah. Gitu. Nah, itu lihat tuh. X1 2, X2-nya 5, select variabel 1 nilainya 0, select variabel 2 nilainya 0, select variabel 3 nilainya 12. Gitu. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini tuh si R itu membuat library-nya tuh dari mana gitu ya? Dari yang kita pelajari gitu, dari yang kita pelajari. Dari simplex yang kita pelajari. Di situ ada reduce cost-nya nggak? Bentar. Itu tuh menarik tuh, ada reduce cost-nya tuh, lihat. Itu lihat yang marge, bukan yang reg, tapi yang marge yang ada NA, gitu ya. Itu tuh faktor reduce cost-nya itu. Itu S1 reduce cost-nya 1,3, S2 reduce cost-nya 0,33, S3 reduce cost-nya 0. Gitu. Ingat-ingat tuh, 1,33 itu berapa? Ada yang tahu berapa 1,33? 4/3. 4/3. 4/3. 5/3 kayaknya. 4/3 apa 5/3? 4/3. 4/3. Oh, oke. 4/3. 4/3 ya? Oke. Oke, ya, itu 1/3 berarti ya. Oke. Ya, itu. Gitu. Oke, bagus. Makasih banyak, Maximilian. Nah, itu margin reg itu saya juga nggak tahu apa itu. 7,5 dapat dari mana ya? 7,5. Minimum C. Oke. Paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, boleh ditutup. Makasih, Maximilian. Share screen-nya. Ya, sama-sama, Pak. Oke. Nah, ini saya perlihatkan lagi screen saya. Sudah terlihat? Nah, itu tadi tuh lihat ya, tadi itu berapa? Kita punya kesimpulannya adalah sama ya, X1-nya 2, X2-nya 5, X5-nya 12. X5-nya 12 nih, lihat nih. X5-nya 12. Dan yang lainnya bernilai 0. Gitu. Kemudian vektor reduce cost-nya tadi, tadi itu 4/3 ya. Ini saya kenapa 5/3 ya? Kali saya salah ngitung kali waktu OBE. Saya kayaknya salah ngitung waktu OBE. Di sini kalau dibagi X3 minus 1,5 minus 1,5 ini kan X4 kan 1,5 dibagi 1,5 semua itu jadi 1. Ini minus 1/3 minus 1/3 0,5 baris 1 dikurangi setengah baris 2, setengah baris 3 ya. Baris 1 dikurangi setengah baris 3 artinya minus 1,5 dikurangi 1/6. Minus 1,5 itu berapa? Minus 3/2. Dikurangi 1/6 berapa? Minus 3/2. Tolong bantu saya, minus 3/2 dikurangi 1/6. Samakan penyebutnya. 3/2/6 itu jadi berapa sih? 9/6, Pak. 9/6 dikurangi 1. Oh iya, betul. Di sini kan minus ya, perhatikan minus. Minus 3/2 dikurangi minus 1/6. Jadi plus ya, betul ya? Jadi plus. Makanya di sini seharusnya menjadi 8/6. 8/6, betul. 8/6 itu 4/3.
sama seperti yang ada di R. Gitu. Oke. Sama ya jawaban kita dengan R ya. Ya tentu saja R itu kan menggunakan teori ini juga gitu. Menggunakan teori ini. Gitu. Oke, ada Pak, pertanyaan? berarti yang di R itu mungkin yang berbeda konvensi itunya ya Pak, yang tadi vektor reduce cost-nya aja. Vektor Plus reduce minus. cost-nya sama kok. Sama kan? Minus, ini kan 4/3. Oh, yang maksud saya yang di R tadi kan positif Pak. Beda plus minusnya. Oh, beda. Oh, ya betul. Berarti si R menggunakan format yang ini. Berarti si R menggunakan tabel simplex yang ini. Gitu. Betul. Ya. Oke. Gitu, ada pertanyaan? Rasanya ya kalau di Python itu saya di Python itu dia tidak mengeluarkan detail select variabelnya berapa dan sebagainya, itu kalau Python rasanya tidak. Tapi kalau R bisa keluar detail seperti tadi. Oke, ada pertanyaan? Jadi untuk apa kita belajar ini kalau programnya sudah ada? Untuk apa kita belajar ini? Biar tahu caranya, Pak. Nggak penting tahu caranya, yang penting bisa mengeluarkan hasilnya kan. Penting gitu tahu caranya. Biar ngerti cara kerja programnya. Jadi kalau programnya kenapa-napa kita bisa tahu gitu itu kenapa gitu. Oke. Tapi kan kita tinggal percayakan saja sama orang yang membuat. Ya, itu silahkan saja ya. Kalau saya yang menjawab nanti terkesan pembenaran gitu ya. Terkesan pembenaran. Jadi silahkan saja. Oke, bagus Maximilian, kamu kopas codingnya ke meeting chat. Bagus. Oke. Bagus. Kalau perlu share aja itu codingannya. Google Colab juga bisa pakai R, tapi ada sedikit adjustment. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya itulah terkait tabel simplex, PR-nya di sini saya belum cek ya, nanti saya cek begitu ya. Tapi ya mengerjakannya sama saja begitu ya, pada dasarnya mengerjakannya sama saja. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya. Coefficient reduce cost untuk variabel basis itu nggak harus 0 kan ya Pak? Tidak harus 0. Ini pertanyaan kamu dalam kondisi untuk variabel, bentar. Koefisien reduce cost untuk variabel basis atau non basis? Untuk variabel yang kita pilih sebagai basis, Pak. Harus 0, nantinya harus 0 nantinya. Kalau di kondisi optimal, reduce cost-nya itu kan di sini kita OBE, otomatis dia harus jadi 0. Reduce cost-nya. Maknanya apa sih? Koefisien reduce cost 0 ini? Artinya si nilai X2 sama X2 yang bernilai 5 ini, dia itu sudah sudah dikontribusikan untuk menghitung nilai Z. Z gitu. Makanya di sini jadi minus 19. Gitu maksudnya dia itu X2 sama dengan 5 itu sudah disubstitusikan ke Z-nya. Gitu. Oh, jadi di kondisi akhir pasti 0 ya, Pak? Pasti 0. Koefisien reduce cost dari variabel basis itu pasti 0. Kalau di tengah-tengah perhitungan itu harus dibuat 0 dulu atau nggak perlu, Pak? Di sini kan seperti tadi kan dibuat apa dulu ya namanya?
koefisiennya dibuat 1 dulu, begitu ya. Koefisiennya dibuat 1 dulu. Setelah dibuat 1 dibentuk echelon tereduksi ya tadi istilahnya. Gitu. Jadi pasti 0. Di awalnya mungkin belum 0, tapi setelah dia membentuk ini identitas ya jadi 0. Oh, oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak, ya. Pak, Bapak tadi kayaknya saya kurang fokus, bisa diulangi lagi Pak? Kalau mau dikira. Teman kamu tuh nanya, apakah boleh koefisien reduce cost-nya itu variabel basisnya tidak 0? Ya tidak boleh gitu ya. Ya harus 0. Kalau dalam perhitungan dia belum 0, ini seperti ini kan ini masih 3. Belum 0 ya tidak apa-apa, tapi ujung-ujungnya kan jadi 0 juga gitu. Oke, ada lagi? Jadi Pak kalau di awal berarti nggak 0 nggak apa-apa ya, penting di akhirnya 0 gitu kan Pak? Ini kan sebetulnya di sini itu kan yang dituju itu dari tabel yang kiri atas itu sebetulnya yang dituju adalah tabel ke kanan bawah gitu ya sebetulnya. Tetapi untuk melalui kanan bawah gitu ya, pertama kan baris 2 dibagi 2 dulu semua gitu ya. Kenapa dibagi 2? Karena 2-nya kan harus kita jadikan 1. Setelah itu dijadikan matriks echelon reduksi gitu. Jadi kalau sudah bentuk echelon reduksi ya variabel apa tadi? Vektor reduce cost-nya ya harus 0. Jadi ya jadi intinya apakah boleh tidak 0? Tidak boleh, harus 0 gitu. Intinya ya tidak boleh, harus 0. Ujung-ujungnya harus 0 gitu. Ya kalau dalam perhitungan belum selesai ya tidak masalah. Gitu. Kalau dalam perhitungan belum selesai ya tidak masalah. Oke Pak, makasih Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Pak, mau nanya Pak. Ya. Kalau misalkan di kondisi awalnya koefisien reduce cost dari variabel basis saya nggak 0 nih Pak. Itu harus saya nolin dulu nggak jadi? Harus dinolkan dulu. Harus dinolkan dulu. Iya. Oh. Harus dinolkan dulu. Oke. Masih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, apa namanya? Kita istirahat dulu lah 15 menit. 15 menit kelamaan. Istirahat dulu 5 menit. Silakan.